Oke, jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat sebuah profile website yang merangkum seperti biodata kita, lalu ada jenjang pendidikan, prestasi, lalu ada project-project, certification, dan kontak. Dan ini untuk komponennya juga bisa kalian modifikasi. Untuk dari bahasanya sendiri, saya di sini menggunakan yang dasar, yaitu HTML, CSS, dan juga Bootstrap sebagai user interface-nya, seperti itu. Saya rasa tutorial kali ini bisa diikuti terutama untuk kalian yang baru saja belajar untuk pemrograman. Menurut saya project awal ini untuk membuat sebuah profile website cukup menarik dan bagus. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat sebuah folder yang bernama profile. Di sini bebas ya kalau mau taruh di desktop. Oke, saya taruh di data D saya. Oke, langkah awal langsung saja kita buat sebuah entry point kita, index HTML. Di index HTML ini saya akan lakukan inisialisasi ataupun mengambil styling dari Bootstrap itu sendiri. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu Bootstrap itu adalah sebuah bisa dikatakan bantuan untuk kita membuat user interface. Di sini kalau boleh saya contohkan, di sini saya akan coba masuk ke menu button. Jadi dia itu menawarkan komponen-komponen untuk pembuatan website kita. Kayak ada tombol, terus ada gambar, terus ada layouting lainnya. Oke, di sini kita masuk dulu ke bagian getting started dan introduction. Kita boleh scroll di bagian starter template. Jadi untuk menggunakan komponen-komponen yang telah disediakan untuk Bootstrap, kita harus melakukan inisialisasi dulu. Jadi kita bisa copy, lalu kita bisa paste di halaman index HTML kita. Oke, kita bisa save, lalu kita akan coba menampilkan output dari si Bootstrap ini. Caranya mudah. Sini saya akan masuk ke dalam file yang telah kita buat tadi, seperti ini, index. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu buka dengan browser andalan kalian. Sini saya pakai Google Chrome. Oke, di sini langsung muncul ada bacaan Hello World. Sesuai ya, Hello World. Sini akan saya ganti titelnya, Fahrul Profile. Ini bebas ya, sesuaikan dengan selera kalian. Oke, di sini akan saya save. Titel ini untuk mengubah bagian yang mana? Yaitu bagian atas ini. Kalau saya refresh, dia akan berubah. Sini refreshnya boleh dengan menekan URL-nya ataupun klik sebelah sini, atau ada juga yang Ctrl R di keyboard. Oke, langkah selanjutnya saya akan menambahkan sebuah komponen navigasi bar. Jadi kita bisa pergi ke Bootstrap, lalu ke bagian komponen sebelah sini, lalu ke bagian nav ataupun navbar. Kalau kita lihat dari profile website saya, di sini saya menggunakan komponen yang bernama nav and tabs. Tentu udah saya modifikasi. Nah, saya menggunakan yang center seperti ini. Namun tutorial kali ini saya ingin mencoba sesuatu hal yang berbeda dengan profile website saya. Di sini saya akan masuk ke menu navbar. Pada dasarnya sama-sama saja ya. Nah, dia tampilannya seperti ini. Ada kolom search juga. Saya akan menggunakan komponen navbar untuk website saya. Sini akan saya copy. Nah, di sini kita bisa taruh di bagian body. Di sini saya hapus dulu untuk bagian hello world-nya. Kita bisa paste di sini. Oke, kita bisa save. Kita balik ke website kita, lalu kita refresh. Dia otomatis akan muncul. Tapi untuk halaman dari si profile kita, saya tidak akan menggunakan fitur search, karena untuk menggunakan fitur search kita memerlukan sebuah bahasa pemrograman penunjang lainnya, baik itu JavaScript maupun PHP dan lain-lain. Akan saya hapus dari form sini, di blok, lalu kita delete. Jangan lupa selalu save. Kita boleh refresh, otomatis dia akan terhapus. Saya juga di sini mau membagikan sebuah tips ya. Jika kita menggunakan Bootstrap, kita bisa lihat di sini navbar light, bg light. Kita bisa memodifikasi dari class ya, karena ini adalah class dari si Bootstrap-nya. Contoh, saya akan mengubah bg itu kan background light. Sini akan saya ubah menjadi dark.
begitu juga dengan tulisannya menjadi dark. Kita bisa save, kita kembali, lalu kita refresh. Ini akan terubah menjadi dark mode. Oke, saya akan kembalikan menjadi light seperti ini. Lalu saya akan menambahkan sebuah gambar di tengah sini sebagai foto saya dan juga nama lalu bidang yang sedang kita tekuni. Oke, kita kembali di sebelah sini. Di bagian body ya, tepatnya itu di setelah nav. Di sini kita buat sebuah section. Section ini fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan antar bagian dari halaman kita. Nanti akan kita buat halaman untuk kategori ataupun untuk achievement, lalu ada project, ada kontak juga. Nanti akan saya pisahkan ke dalam section ini untuk stylingnya lebih mudah. Di dalam section kita memanggil sebuah class, atau di sini saya buat div dulu. Nah, seperti ini. Lalu div-nya ini saya beri class yaitu container. Mengapa saya beri class container? Class container ini adalah class yang diberikan default dari Bootstrap untuk mengatur sisi kanan dan kiri website kita. Atau jika kita ingin membuat sebuah apps yang responsif, ini akan sangat membantu kita dalam mendevelop website kita. Oke, lalu di sini saya akan memasukkan sebuah syntax image untuk menampilkan gambar yang kita mau tampilkan, foto kita. Sini saya akan membuat sebuah folder di sebelah sini di luar yang bernama assets. Assets ini akan berisi CSS kita, styling, dan foto-foto atau image. Sini akan saya buat lagi sebuah folder bernama style dan juga image. Oke, saya akan memasukkan profile image saya di bagian ini, folder image. Saya akan cari terlebih dahulu fotonya. Di sini saya sudah memasukkan untuk profile image-nya dengan extension JPEG. Langsung kita parsing ke dalam src-nya. Jangan lupa, karena kita berada di paling luar, kita masuk ke dalam folder assets terlebih dahulu, lalu image, lalu profile image. Seperti ini. Kita bisa save dan kita bisa lihat di website kita. Sudah muncul. Sini akan saya buat lebih kecil untuk ukurannya dan juga gambarnya itu menjadi bulat. Pada Bootstrap, kita bisa memberikan class rounded circle. Tujuannya adalah untuk merubah yang semulanya gambar itu kotak menjadi bulat. Oke, di sini juga saya akan sebenarnya kita bisa menambahkan sebuah properti width untuk mengatur besar dari foto kita. Jadi kita akan lihat ke halaman kita, dia akan bulat dan diperkecil. Tapi untuk kedepannya, supaya kita dengan mudah mengatur, width ini akan saya hapus. Lalu di bagian class-nya saya akan tambahkan class. Contohnya adalah profile image. Seperti ini. Jadi kita boleh menambahkan dua class. Ini adalah class yang pertama, ini adalah class yang kedua. Ini tidak error, boleh-boleh dan sah-sah saja. Akan saya save, maka hasilnya ini akan menjadi besar. Tidak apa, karena kita akan mengaturnya di bagian CSS-nya. Langsung saja di bagian style sebelah sini, saya tutup. Di bagian style sini saya akan membuat sebuah file baru yang namanya app.css. Bebas untuk pemilihan namanya ya. Kemudian saya akan panggil, sebentar saya cek dulu record saya. Oke, sini saya mau disclaimer dulu ya. Maaf kalau semisal banyak cutting karena saya menggunakan sebuah software gratis. Oke, langsung saja saya akan memanggil file CSS ini ke dalam indeks kita supaya kita bisa mengatur komponennya di sini. Jadi di bagian indeks ini tidak berceceran atau kotor gitu ya, clean. Di bawah link sebelah sini kita bisa panggil CSS-nya. Jangan lupa namanya adalah app.css.
Karena kita berada di paling luar indeks, maka kita masuk dulu ke dalam assets seperti ini, lalu ke dalam style, dan terakhir app CSS. Kita bisa save. Kemudian kita kembali ke dalam sini, image. Di sini kita bisa select. Kita bisa copy aja untuk bagian kelasnya di profile image. Kita kembali ke CSS. Untuk memanggil sebuah class di CSS, kita menambahkan tanda titik di depan, lalu nama class tersebut seperti ini. Kita akan atur untuk width atau besarnya, itu bebas ya, sesuaikan dengan selera kita. Sini akan coba saya atur 200 pixel. Ya, saya rasa ini cukup untuk 200 pixel, tapi dia nggak ke tengah. Bagaimana cara kita untuk memberi gambar ini dan juga nama dan juga mungkin profesi ke center sebelah sini? Caranya gampang. Kita akan bungkus komponen-komponen yang akan ada di profile kita ke div baru. Untuk membuat sebuah div, kita dapat memberi tanda titik di depan lalu nama yang akan kita inisialisasi untuk div tersebut. Contoh, di sini akan saya buat div dengan nama profile. Kita enter, otomatis dibuatkan. Lalu penutup divnya ini akan saya pindahkan, saya cut ke bawah sini. Oke. Lalu di bagian setelah image, saya akan menambahkan nama saya. Lalu juga dengan bagian saya. Sini saya beri P saja, paragraf, atau bisa juga H5 atau H4. Seperti ini kita bisa save. Lalu untuk class profile ini kita select, di copy saja, tidak masalah. Di paling atas di sini kita panggil kelas tersebut. Ya, seperti ini. Kita akan men-setting komponen-komponen gambar dan juga nama serta bidangnya menjadi sebuah flex. Ini adalah properti yang ada di CSS untuk men-setting kesejajaran antar bidang, seperti itulah ya. Oke, di sini akan saya tambahkan properti justify content center dan juga align items center. Seperti ini. Kita bisa save. Lalu kita kembali, kita refresh. Jangan khawatir jika ini menjadi ke kanan. Kita bisa setting CSS-nya ini untuk bagian flex-nya di profile, yaitu flex direction column. Kita bisa save, kembali, refresh. Otomatis dia akan ke bawah. Oke. Di sini akan saya ubah untuk bagian background-nya. Untuk mengambil sinteks seperti ini, saya akan ubah semua warna yang ada di website saya. Maka saya akan ubah bodinya, saya setting untuk background colornya. Nah, untuk mengambil sebuah elemen yang ada di HTML, kita tidak perlu menggunakan tanda titik di depan. Langsung saja memanggil seperti ini. Lalu BGC, background color. Sini bebas ya, sesuaikan dengan styling kalian. Sini saya save, saya refresh. Oke, warnanya sudah terganti, tapi untuk gambarnya ini terlalu ke atas. Lalu bagaimana cara kita untuk menurunkan gambar ini supaya tidak terlalu mepet? Kita kembali ke bagian CSS kita, lalu di bagian profile, di sini akan saya buat margin top. Fungsinya adalah untuk memberi space atau ruang antar elemen tersebut. Sini akan saya contohkan 20 pixel. Kita bisa refresh. Saya rasa ini masih kurang ya. Mungkin 40. Oh, masih kurang. Coba 80. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kemudian, kalau pada profile website saya ini untuk backgroundnya itu gradient ya. Nah, paling bawah yang warnanya ungu, di tengah ada merah, pink. Di sini saya sudah membuat
atau mengkopikan untuk background yang gradient seperti ini. Kita bisa copy, kita taruh di bagian sini, kita ganti warnanya. Nah, kalian boleh pause dulu untuk mengetikkan sinteksnya ataupun propertinya seperti ini. Nah, apa sih maksudnya 0%, 40%, 100%? Jadi, kalau kita kembali nih, ketika kita berada di posisi halaman ini nih, satu web full, ini nilainya dari atas sampai bawah itu 100%. Jadi, ketika di atas ini 0, jadi di sini ketika 0 dia akan bernilai ungu. 40 dia akan bernilai orange, lalu ketika di 100 paling bawah ungu lagi. Oke, di sini akan saya save dan kita lihat perubahannya. Jadi seperti ini. Jangan khawatir kalau warnanya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, karena kita baru saja menambahkan sedikit item ke dalam HTML CSS kita. Kalau nanti ini sudah full ke bawah, itu warnanya udah sesuai dengan yang kita harapkan. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah elemen lagi. Nah, kalau di sini kan ini ada kayak bentuk bergelombang seperti air laut seperti itulah ya. Di sini kita bisa kunjungin website yang bernama Get Waves seperti ini. Nah, di sini di getwaves.io kita bisa buka. Ini adalah sebuah bantuan layouting untuk kita menggunakan styling seperti gelombang seperti ini. Kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Saya akan menggunakan yang cepat-cepat saja ya, yang simple. Sini juga kita bisa mengatur seberapa tajamnya. Nah, contoh saya menggunakan yang ini saja ya. Lalu, saya akan mengubah warnanya menjadi warna putih. Putih itu FFF ya. Oke, kita klik pada icon cloud download ini. Tapi kita klik yang SVG code. Oke, kalau sudah di cloud, kita kembali ke index HTML kita. Lalu, kita kopikan di bawah section untuk namanya itu. Oke. Dari sini kita copy, kita paste, kita save. Nah, kita boleh balik ke halaman kita dan refresh. Oke, ini akan muncul ya, seperti ini. Oke, jadi ini navbarnya belum fix. Bagaimana kita membuat si navbarnya ini untuk tetap berada di posisi atas? Kita kembali ke bagian navnya sebelah sini. Lalu di bagian akhir class-nya ini kita beri class dari Bootstrap yaitu fix top. Oke, save, kita kembali lagi, refresh. Ini akan dia udah berdiam di atas, tapi ininya lagi-lagi terpotong. Oke, seperti biasa kita kembali ke CSS, lalu ke bagian profile, margin topnya kita tambahin. Oke, nah ini udah ada ruang, tinggal kalian setting sesuai dengan selera kalian. Kemudian saya akan mengubah warna dari teks ini menjadi warna putih. Oke, di sini kan kita sudah memasukkan semua komponennya ke dalam class profile. Kita akan menselect atau menseleksi si elemen H2 dan juga H4 ini di CSS kita. Kita kembali profile H2, untuk select H2 nya color white. Nah, seperti ini. Kita juga bisa copy kode ini. Salah pencet. Lalu kita paste ke bawah seperti ini, H4. Oke, kita save, kita kembali, dia akan berubah warnanya. Nah, kenapa saya setting menjadi pisah seperti ini? Karena kalau digabung, nah seperti ini. Kalau saya buat div baru di sini yang namanya text profile, ya, typo, profile seperti ini. Ya Allah. Nah, lalu ini saya taruh bawah. Maka
dia tidak akan ke bagian text center yang udah kita setting di profile. Seperti itu. Maka ini tidak saya gunakan. Kenapa saya gunakan pisah juga? Supaya untuk setting ke atas, ke bawah, kanan, kirinya itu jadi lebih mudah. Oke, di sini saya contohkan. Contohkannya, ini mungkin terlalu jauh jaraknya antara tulisan dan juga nama saya. Saya akan ke atasin bagian H4-nya. Transform translate Y. Jadi maksudnya ini adalah kita akan transform atau geser translate Y. Jadi sumbu itu kan ada Y sama X ya. Kalau X itu kanan kiri, kalau Y itu atas bawah. Di sini saya coba mungkin 10px. Oh, jadi ke bawah ya. Sorry. Berarti kita tambahkan minus. Nah, kalian bisa atur aja untuk positioning dari teks kalian masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan membuat di sini sebuah biodata ya. Seperti ini. Kita kembali ke HTML. Di bagian setelah SVG-nya ini, kita tambahkan section lagi. Lalu container. Nah, seperti ini. Kita akan membuat, kalau di sini kan saya membagi jadi 3 ya. Kanan, tengah, dan juga kiri. Ada sebuah fitur dari Bootstrap di sebelah layouts yang bernama grid. Nah, jadi grid ini tugasnya adalah untuk membagi ke beberapa kolom seperti ini. Oke, saya mulai copy yang ini. Lalu akan saya paste ke sini. Oh, di sini dia sudah menyertakan kontainer, jadi kita tidak perlu lagi memakai yang kontainer ini. Oke, kita save. Nah, di sini kita bisa lihat. Sebelum kita lihat, saya akan mendeklarasikan dulu bahwa ini adalah halaman untuk biodata. Oke, saya akan beri class supaya dia ke tengah. Oke, kita boleh scroll. Nah, dia di bawah sebelah sini. Lalu kita akan ubah warna si section ini ke warna putih. Sectionnya kita kasih class biodata. Kita akan panggil di app biodata. Background color FFF white. Seperti ini. Oke, jangan khawatir kalau terlalu rendah karena kita belum setting-settingnya. Selanjutnya, contoh saja ini mah ya. Lorem itu sebuah fitur yang telah dibuat ya untuk kita menuliskan secara abstraksi sebuah teks. Dengan menambahkan value angka di belakang, ini memerintahkan buatkan sebuah kata abstrak sebanyak 25 kata. Seperti ini. Lalu di sini juga akan saya buatkan abstrak. Mungkin 30. Nah, jadi kalau kita lihat sini udah ada. Yang ini 25, yang ini 30. Lalu saya akan membuat teks ini menjadi di center untuk align-nya. Nah, di bagian call atau untuk center secara keseluruhan kita bisa tambahkan di sini text center. Ini adalah class dari Bootstrap. Kita bisa refresh. Nah, ini akan otomatis ke center ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada sebuah komponen-komponen seperti ini ya. Nah, ini kalau kita buka dia akan muncul pop up. Itu dinamakan komponen yang bernama modals. Nah, seperti ini modals. Kalau kita pencet, dia akan muncul. Nah, seperti ini. Saya akan pakai ini. Di copy ya tadi. Di bagian sininya akan saya hapus. Saya copy. Nah, ini untuk contoh satu ya. Nah, di sini launch modal semisal pendidikan
SD misal, terus namanya SDN 1 Indonesia. Nah, ini modal bodinya kita isi, semisal juara kelas. Nah, tapi di sini kan kita nggak butuh save change ya, jadi kita bisa hapus. Kita save, kita boleh lihat website kita. Ini akan ada nih tombolnya. Nah, juara kelas SDN 1 Indonesia. Nah, ini kan agak tabrakan ya, warna background kita ini yang ungu-ungu dengan warna biru. Kita bisa ubah si buttonnya nih. Kita bisa scroll button primary, ini bisa kita ubah terserah. Jadi kalau di Bootstrap itu ya, kalau saya kembali nih, saya contohin aja ke bagian alert. Kalau kita lihat di sini ada primary, secondary, success, danger, warning. Lihat, untuk primary dia itu warna biru, secondary abu-abu, success hijau, danger merah, dan sebagainya. Di sini akan saya pakai yang danger, lebih masuk lah gitu ya untuk ke websitenya, jadi warna merah. Nah, ini bisa kalian otak-atik lah ya untuk bagian biodatanya, pendidikan, segala macam. Oke. Untuk kalau kita lihat dari punya saya nih ya, ada started on dan juga finish on. Nah, di sini bisa kita taruh saja. Nah, jadi di sebelum si buttonnya ini nih, trigger, kita taruh P. Start on sekian gitu ya. Terus jangan lupa kita kasih class text center. Text center. Kita copy, lalu taruh di penutupnya sebelah sini. Sebentar, lumayan bingung sebelah sini ya. Started on button. Nah, sebelah sini. Oke, maka kita taruh di bawah sini. Oke, finish. Oke, kita bisa lihat. Nah, sudah ada. Ini ada space, kita bisa setting lagi. Oke. Gimana settingnya? Seperti biasa, mau kalian tambahkan class, silahkan, lalu akan setting di sini satu-satu juga boleh, ataupun sesuai dengan kreativitas kalian. Oke, di sini saya akan lanjutkan ke bagian section selanjutnya, yaitu untuk achievement. Kita kembali ke bawah session sebelah sini. Lalu di sini akan buat session baru, yaitu saya beri nama achievement seperti ini. Oh, mungkin salah ya penulisannya. Coba saya googling dulu. Maaf kalau semisal agak kurang tepat bahasa Inggrisnya. Nah, seperti ini. Maaf. Seperti biasa, container. Oke, seperti ini. Achievement container H1 achievement Nah, seperti ini. Otomatis di bawah akan dibuatkan lagi. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan kayak ada gradasi gitulah ya. Ini sama aja. Jadi di bagian si section biodata ini tuh bukan pakai background color, tapi kita pakai gradient lagi seperti itu. Nah, jadi di sini akan saya contohkan sedikit. Nah, di sini akan saya setting bukan dari nolnya itu putih. Oke, putih. Lalu di sini mungkin tetap putih, tapi transparansinya turun. Lalu mungkin di paling akhir di sini turun juga.
transparansinya seperti ini. Kita bisa save, kita lihat. Nah, jadi di sini akan memudar ke bawah. Oke. Nah, ini kan kayak, wah ini kepotong nih. Gimana caranya supaya putihnya tuh terus lanjut? Kita bisa taruh di sini, yaitu padding bottom. Saya coba 50 pixel untuk value-nya. Sepertinya masih kurang ya. 100. Bisa disesuaikan saja sih kalau untuk warna-warnanya ya. Nah, jika ini sudah dianggap pas, kita bisa lanjut ke bagian achievement-nya. Di bagian achievement, nah, jangan lupa kita kasih class dari Bootstrap, text, center. Sorry guys, emang agak-agak dia tuh. Nah, kalau semisal kita kembali ya ke bagian profile saya, di sini ada yang kotak-kotak seperti ini ya. Untuk menampilkan achievement saya bisa kembali ke Bootstrap. Lalu ada sebuah komponen yang bernama card. Nah, di sini kalian bisa saja menambahkan image untuk setiap achievementnya. Nah, tapi saya mau membungkus card ini ke dalam grid lagi. Nah, seperti ini. Supaya apa? Supaya dia itu bisa ke tengah seperti ini nih. Jadi pembagian untuk wilayahnya itu sama. Saya bisa copy. Lalu akan saya pastekan di sini. Seperti ini. Kalau kurang bisa ditambah aja. Mau jadi 4 misal, bisa aja. Nah, kita akan lihat dulu previewnya. Nah, ini di bawah banget nih. Oke. Selanjutnya kita akan menginputkan atau menambahkan komponen card ke dalam grid kita. Di sini saya pakai yang nggak ada gambarnya. Saya boleh paste di sini. 1 2 3 4. Oke. Nah, ini bisa kalian edit masing-masing. Kita akan lihat previewnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Tapi ini dia ke bawah, nggak ke samping. Bagaimana caranya kita biar berjajar 4 ke samping? Kita akan tambahkan pada bagian column-nya SM. SM ini maksudnya itu untuk lebih ke arah pengaturan layouting ya. SM, karena ini kita memberikan 4 card, karena di satu jejer ini bernilai 12 ya, 12 field kayak gitulah nyebutnya. Maka 12 itu dibagi 4 dari card kita. Jadi satu card itu kita mendapat 3. Oke. Ini bisa kita copy, taruh di semua column. Call ini singkatan dari column ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, dia sudah berjejer seperti ini. Oke. Lalu kalau kita lihat ini kan kayak ada gap ya di antara masing-masing cardnya. Nah, ini kita bisa tambahin. Sorry, bukan tambah, tapi saya akan mengubah value dari si width-nya ini. Nah, di sini ya, di paling atas saya akan select semuanya 4 kali. Karena item card kita ada 4 buah. Nah, di sini akan saya turunkan menjadi 17. Kita bisa lihat. Nah, di sini akan terjadi gap atau renggang antar card bagian tersebut. Oke. Nah, di sini akan saya ubah warna si achievement-nya seperti biasa menjadi warna putih. Nah, achievement, oke, text center di sini bisa sebenarnya kita menggunakan style di sini ya. Lalu color .2 white. Nah, jadi kalau kita lihat dia otomatis warna putih. Oke. Di sini akan saya langsung persingkat untuk masuk ke bagian kontaknya ya. Namun saya akan mulai membatasi terlebih dahulu ya untuk antar achievement dan juga kontaknya menggunakan gelombang lagi.
Jadi kita kembali ke halaman Get Waves di sini. Nah, sini kita bisa keluar saja. Nah, di sini akan saya ubah ke warna lain untuk previewnya ya. Nah, di sini saya cari-cari lagi. Wah, tadi bagus tuh kelewat. Kepencet maksudnya. Oke, sebagai contoh di sini akan saya pakai yang mana ya? Rasanya tuh kayak kurang aja gitu. Yang ini aja deh, mungkin bagus ya. Saya ubah lagi ke warna putih. Kita copy. Nah, lalu kita ke bawah section ya. Kita taruh di sini. Seperti itu. Lalu kita buat section baru lagi yang namanya adalah footer. Footer dari si itu kontak. Jadi di sini kita kasih H1, lalu di sini semisal kontak. Kita kasih class text center supaya dia ke tengah. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita ubah aja untuk si footernya ini, backgroundnya jadi warna putih. Seperti ini. Oke, mungkin tutorial kali ini kita cukup akhiri sampai sini dulu. Akan saya lanjut di part kedua, yaitu kita setting untuk bagian navbarnya dan juga penambahan icon-icon untuk kontak sekaligus responsif. Jadi ini kalau saya buka di versi mobile-nya ya. Oke, active the option. Kenapa nih? File but you can manually. Coba. Oh, ada opsi lanjutan ya. Sini saya inspect aja deh. Ini untuk tampilan si responsifnya ya. Ini belum teratur secara rapih. Nah, ini juga masih terlalu ke kiri, terus ya masih belum enak dilihat lah. Oke, seperti itu. Ini juga belum, masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Akan kita perbaiki bersama di pertemuan selanjutnya. Thank you.